Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh Sobat Migran. Ketemu lagi sama saya yang akan membahas lebih dalam tentang SSW. Kita akan berjumpa lagi dengan konco bakul saya, Mas Arif Amri. Halo Mas Arif. Halo. Sebelumnya Mas Arif sudah menyebutkan tentang ada persyaratan secara umum ya Mas, misalnya umur 17 tahun, sudah lulus bahasa, terus lulus skill test, ada apa kemarin ya, tipe-tipe SSW-nya gitu ya. Yang ada newcomer, ada yang kemarin ex magang dan lain sebagainya, ada beberapa. Nah, sekarang kita bahas lagi lebih detail lagi tentang, bisa dimulai dari syarat-syarat dari setiap, misalnya ada tipe, kalau newbie ini syarat-syaratnya ini gitu-gitu Mas, monggo. Oke. Jadi bagi yang hanya 1 tahun di Jepang, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, riwayat sebagai seorang pemagang itu tidak hilang. Jadi banyak yang bertanya, kalau yang hanya 1 tahun ini bagaimana posisinya Pak? Gitu. Nah, jawabannya adalah kalian tetaplah seorang ex magang, tetapi flow-nya mengikuti newcomer, itu aja bedanya. Ya, jadi ini biasanya yang jadi permasalahan ketika pembuatan CV yang untuk diajukan ke perusahaan, ya. Jadi mereka yang hanya 1 tahun nganggap yang satu tahun magang di Jepang itu tidak masuk ke dalam CV gitu loh. Nah, CV itu ya apa adanya aja disampaikan, 1 tahun ya 1 tahun magangnya dulu, ya. Jadi kalian ex magang 1 tahun tetap dihitung ex magang, tapi caranya saja yang berbeda, ya, atau persyaratannya saja yang berbeda. Oke, kita lompat ke poin kedua, yaitu pemagang di Jepang yang akan habis kontrak. Ya, tentunya bagi kalian yang sedang magang di Jepang yang akan habis kontrak, apakah itu tahun pertama, apakah itu tahun kedua atau tahun ketiga, terserah. Maksudnya tahun pertama atau tahun ketiga atau tahun kelima, terserah. Jadi kalau kalian ingin berpindah ke Tokte Gino, itu bisa saja asalkan sudah melengkapi persyaratan umum tadi. Ada JLPT minimal S4, ada JST basic, ada skill test. Apalagi kalau di Jepang lagi banyak-banyaknya tes skillnya. Ya. Dan ada kabar menarik juga nih bagi para ex magang yang memiliki Semonkyu atau Sankyu atau Hyoka Chosho yang saya sebutkan tadi, itu bisa dijadikan pengganti kemampuan bahasa Jepang kalian. Jadi kalau kalian sudah memiliki Semonkyu atau Sankyu atau Hyoka Chosho, JLPT minimal N4 atau JFT basic sudah hukumnya sunnah, bukan wajib lagi. Kalau ada lebih bagus, jatuhnya akan memperkuat kalau kamu bisa berbahasa Jepangnya demikian levelnya. Tapi kalau nggak ada pun bisa, itu aturan terbaru. Nah, aturan-aturan seperti ini suka berubah-ubah di Jepang. Untuk saat ini aturannya seperti ini, ya. Jadi bagi kalian yang punya Hyoka Chosho yang Semonkyu dan Sankyu itu tadi, kalau ingin berpindah bidang, ya, kalau ingin berpindah bidang dari kalian magang dulu, misalkan dari manufaktur umum menjadi pekerja di bidang restoran, misalkan, atau food service, tinggal mencari skill test food service aja, ya, tanpa menggunakan JLPT minimal N4 atau JFT basic pun bisa. Cuman yang jadi permasalahannya adalah kebanyakan perusahaan meminta kalian membuktikan kemampuan bahasa Jepang kalian itu selevel apa gitu. Nah, makanya sebaiknya walaupun hanya Semonkyu atau Sankyu atau Hyoka Chosho boleh sebagai pengganti bahasa, jangan sampai lupa juga kalau kemampuan bahasa Jepang itu bisa diukur dari kemampuan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan JLPT atau JFT basic gitu. Nah, dari situ perusahaan akan menilai biasanya. Tapi secara aturan boleh. Ya. Nah, sekarang kita yang ketiga ya, poin yang ketiga, yaitu anak atau yang ikut sekolah bahasa Jepang di Jepang
yang sudah lulus, atau dia Semongako atau dia Nihongo Gakko, terserah, asalkan dia udah lulus dan ingin melanjutkan ke visa Tokute Gino, itu bisa. Nah, persyaratannya sama persis dengan newcomer, tapi tetap membuktikan kalau dia sudah lulus dari sekolah tersebut atau universitas tersebut atau apa. Yang penting lulusan dari lembaga pendidikan tersebut yang ada di Jepang. Nah, minimal JLPT minimal N4, JFT Basic, dan skill test yang bidang yang diinginkan gitu loh. Nah, untuk poin keempat, newcomer, nah ini dia yang udah kita sebut-sebut dari awal, adalah JLPT, minimal N4, JFT Basic, skill test di bidang yang diinginkan, terus dan lain-lain, ya. Dan lain-lain ini adalah seperti kemampuan bahasa Jepang juga sangat ditekankan bagi CPMI terutama yang newcomer. Nah, oke. Sekarang yang jadi permasalahan yang sangat banyak terjadi di lapangan adalah newcomer yang ciut mentalnya karena merasa terkalahkan oleh para ex magang atau yang sekolah bahasa Jepang di Jepang. Saran saya pribadi ya, ini saran saya pribadi, lebih baik tidak perlu mendengarkan atau merasa tertekan dengan bahasa yang kalian miliki dengan para ex magang. Saya juga ex magang, teman-teman ex magang itu banyak juga bahasa Jepangnya masih hancur, masih belum bagus dan masih perlu banyak perbaikan. Jadi bagi kalian yang newcomer jangan merasa kecil hati, tetap belajar, tetap mencari tutor yang bagus, yang baik, dan hati-hati kalau ada orang-orang, ya, saya tidak menyebutkan siapa, saya tidak menyebutkan nama lembaga apapun, yang menawarkan jasa untuk rekrutmen SSW kepada kalian. Karena menurut saya pribadi, kalian-kalian yang newcomer adalah daging empuk bagi mereka-mereka yang katanya memberikan jasa untuk para newcomer dalam hal rekrutmen SSW Jepang, justru kayak lintah darat, minta duit yang banyak, terus minta jaminan yang banyak, dan sehingga bisa merugikan kamu juga sebagai newcomer atau sebagai calon pekerja migran Indonesia nantinya. Baik. Oke, itu tentang syarat-syaratnya. Kemudian jadwal ujian. Oke, jadwal ujian untuk JLPT. Oke, BTW untuk tanggal 7 September hari ini, per jam 12 tadi udah dibuka pendaftaran untuk JLPT di 5 daerah. Jakarta, Jakarta, Bandung, Medan, Manado, satu lagi, dan Palembang. Oke, itu seperti 5 daerah. Oke. Dan 3 lokasi, Jakarta, Bandung, dan Palembang, itu membatasi domisili, peraturan baru per hari ini ya. Dan 2 lagi untuk Medan dengan Manado, mereka tidak membatasi domisili, which is bisa membuka kesempatan bagi kalian yang non domisili di Manado atau Medan. Itu peraturannya sudah ada dari JLPT Indonesia. JLPT langsung ya. Bisa dicek sendiri di websitenya jlptonline.or.id, atau bisa cek juga di Facebooknya mereka yang ada di The Japan Foundation Jakarta yang ada di Facebook atau di Instagram. Mereka biasanya lebih update di sana. Oke. Terus yang kedua, JFT Basic dan beberapa skill yang sudah diberi, yang sudah termasuk dalam Prometric. Nah, JFT Basic, peternakan, pertanian, nursing care, food service, dan pengolahan makanan atau manufacture food and beverage, mereka menggunakan jasa Prometric. Ya. Jadi Prometric ini adalah sebagai wadah penyediaan atau pelaksanaan ujian tes saja. Mereka bukan pembuat soal. Pembuat soal adalah dari masing-masing sponsor. Gitu. Jadi setiap sponsor itu berbeda-beda.
Kalau JFT Basic sponsornya adalah Japan Foundation yang ada di Jepang misalkan. Ya. Kalau pertanian nanti nama organisasi sponsornya adalah ASAT yang ada di Jepang. Kalau pengolahan makanan dan food service itu adalah OTAF yang ada di Jepang. Dan nursing care itu adalah MHLW yang ada di Jepang. Jadi masing-masing tes itu ada sponsornya masing-masing dan itu tidak sama. Cuman pelaksanaannya tetap di Prometric. Nah ini yang ada Prometric saja. Prometric bisa diakses di link Prometric atau bisa di googling juga Prometric JFT Basic, itu kalian bisa langsung klik ke sana dan ikuti aturan-aturan atau langkah-langkah atau informasi terbaru yang sudah diterbitkan oleh Prometric. Karena yang pertama karena PPKM atau karena Corona juga, banyak jadwal-jadwal yang sudah dibatalkan atau yang ditunda oleh Prometric. Kalian sebagai calon peserta ujian tetap harus hati-hati dan tetap update informasi di link Prometric di masing-masing tesnya. Ya, jadi jangan sampai salah informasi atau jangan sampai kalian datang ke lokasi di tanggal kalian tes ternyata karena PPKM nggak dibuka dan itu karena kalian tidak membaca informasi update terbaru. Itu cukup hati-hati. Itu pernah terjadi masalahnya. Ya. Ada salah satu CPMI yang ikut tes Prometric di daerah Bandung. Terus ngabarin ke saya, "Kak, kok ini nggak bisa masuk ya, orang panitianya nggak ada." Satpamnya bilang nggak ada gitu. Kamu udah tahu belum? Ya, kamu udah tahu belum karena ada pemberlakuan PPKM tidak boleh untuk datang ke lokasi ujian kan? Saya bilang kayak gitu. Nggak tahu Kak, aku nggak tahu gini-gini. Ternyata dia menggunakan email yang jarang dia gunakan. Jadi dia nggak bisa update. Ada juga yang gitu ya. Ada juga kadang dia udah tukar HP, lupa email password dari email yang dia daftarkan untuk Prometric gitu. Nah, Prometric biasanya hanya akan menginformasikan ke email yang terdaftar saja. Tuh, Sobat Mikan harus diperhatikan benar-benar ya. Ya, jadi apa yang harus mengingat sekali yang email yang dipakai ya, Mas ya. Ya, benar. Ya, jadi untuk yang selain bidang yang saya sebutkan dari Prometric tadi, ada lagi pertanian dan budidaya kerang atau budidaya perikanan yang lain. Terus ada juga yang manufaktur umum. Nah, perikanan dan budidaya itu sebenarnya sudah pernah diadakan di daerah Karawang dan Jakarta sebelumnya. Cuman pendaftarannya juga sudah ditutup dan informasinya sempat tidak terlalu masif, sudah tersebar gitu Mas. Tidak terlalu tersebar gitu loh. Jadi belum terlalu up dulu informasinya. Nah, sekarang dari MOJ sendiri itu mereka sedang ngelis tuh, udah ngelis. Misalkan ada tes ini lokasinya di mana, penyelenggaranya siapa, itu sudah ada. Oke. Nah, jadi berdasarkan yang tertulis di MOJ untuk pertanian dan budidaya itu kalian bisa cek di situs tokteginogyoggyo.org kalau nggak salah saya. Bentar deh, saya coba cek dulu. Ya, tokteginogyoggyo.org. Nah, di situ kalian bisa cek untuk perikanan dan budidaya tes skill SSW-nya. Nah, yang terakhir adalah manufaktur umum. Manufaktur umum ini dulu tahun 2020 atau 19 akhir lupa juga, itu pernah dilaksanakan di Surabaya. Tapi itu hanyalah di bidang pengelasan dulunya. Cuma satu bidang di Surabaya ya? Ya, tanggalnya nggak tahu. Jumlahnya yang ikut waktu itu kalau nggak salah 15 orang. Dan yang sangat disayangkan yang lulus waktu itu hanya 3 orang. Waduh, 3 orang. Padahal pendaftarnya berapa itu Mas? Dari 3 orang ke orang, ada 15 orang kalau nggak salah. Ya, jadi untuk saat ini perikanan dan manufaktur umum itu belum ada lagi jadwal terbaru untuk Indonesia. Dan Prometric juga mereka sudah ada jadwal, cuman belum bisa dilanjutkan untuk reservasi tes karena PPKM Indonesia belum tentu sampai kapan. Jadi untuk saat ini kita tidak bisa ngapa-ngapain dulu, ya udah belajar aja dulu. Tapi yang JLPT sudah bisa untuk daftar hari ini untuk tes di bulan 12 nanti.
12 ya, masih ada sekitar 3 sampai 4 bulan lagi. Iya. Ya, tapi pendaftarannya dari tanggal 7 sampai 19 doang. Oh. Jadi tetap saran saya pribadi ikut JLPT juga, ikut JFT juga. Kalau mau coba kedua-duanya lebih bagus juga, nggak apa-apa. Hai. Oke. Terima kasih Mas Harif. Besok kita lanjutkan lagi di babak selanjutnya ya, Sobat Migran. Jangan hanya menunggu, ciptakan waktumu sendiri. Tak tunggu sukses. Sobat Migran, untuk info lebih lanjut mengenai penempatan dan perlindungan, Sobat Migran bisa langsung chat ke WA terpadu OPT PP2M Jakarta di nomor 0851 6133 7403. Akan kami layani semua pertanyaan Sobat Migran dengan senang hati pada pukul 8 pagi sampai 4 sore.